Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, kelas 11 agama, mata pelajaran ilmu hadis. Dan pada hari ini kita memasuki pertemuan yang pertama. Dan insya Allah pada pelajaran pada semester ini kita memakai kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah, sebuah kitab tentang ilmu mustalah hadis. Nah, anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa ilmu hadis itu terbagi menjadi dua bagian. Ada ilmu hadis riwayah dan ada ilmu hadis dirayah. Kita sudah mengetahui bahwa ilmu hadis riwayah itu artinya adalah ilmun yashtamilu ala naqlin wa riwayati ma udhifa ila rasuli min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi wa awsafihi aw naqli ma udhifa ila sahabati aw tabi'in. Ilmu hadis riwayat itu artinya adalah ilmu yang mengandung tentang pemindahan, transmisi dan periwayatan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, dan tindak tanduk dalam kehidupannya, atau pemindahan suatu hadis yang disandarkan kepada sahabat ataupun tabi'in. Intinya ilmu hadis riwayah itu adalah periwayatan, pemindahan hadis, baik hadis yang disandarkan kepada Rasulullah maupun kepada sahabat maupun tabi'in. Yang kedua ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah. Ada juga yang menyebutnya adalah ilmu usulul hadis atau ilmu usuli riwayatil hadis. Ada juga yang menyebutnya ilmu mustalah hadis, atau ada juga yang menyebutnya mustalah ahlil asar. Cuma yang paling populer adalah ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Apa itu ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalah hadis? Ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabulu war raddu. Yaitu suatu ilmu yang berisi tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu kita dapat mengetahui keadaan sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolak. Apa pokok pembahasannya? Pokok pembahasan ilmu hadis dirayah ini adalah sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolaknya. Apa manfaatnya dari mempelajari ilmu hadis dirayah yang akan kita pelajari? Tamyizus sahihi minas saqimi minal ahadis. Membedakan hadis yang sahih dapat diterima dari hadis yang cacat yang tidak diterima. Dan siapa yang pertama kali menyusun bidang ilmu mustalah hadis, yaitu Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalad, yang masyhur terkenal dengan Syekh Ar-Rama Hurmuzi, yang dianggap beliau adalah pertama kali yang menyusun kitab mustalah hadis. Kitab beliau berjudul Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Nah, itu sedikit pengantar yang sehingga kita bisa mengulang kembali pelajaran kita yang telah lalu tentang pembagian hadis, ilmu hadis riwayah dan dirayah.
Nah, kitab yang kita pakai adalah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini adalah sebuah kitab tentang ilmu mustalah hadis yang berbentuk syair. Kurang lebih syairnya adalah 34 syair, 34 bait syair. Jadi kurang lebih jumlah baitnya adalah 34 bait syair. Siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Syekh Umar. Ada yang lain mengatakan Syekh Taha. Syekh Umar atau Syekh Taha bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Berarti beliau adalah orang Damaskus dan bermadhab Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1080 Hijriah. Yang wafat pada tahun 1080 Hijriah. Dan kitab beliau yang berjudul Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini adalah termasuk kitab yang sangat ringkas. Namun kemanfaatannya itu terkenal dan tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga banyak juga ulama yang memberikan syarah dan perhatiannya kepada kitab Manzumah Al-Baiquniyah ini, meskipun hanya sedikit informasi tentang biografi pengarangnya. Boleh jadi karyanya yang menyebar ke seluruh penjuru dunia menunjukkan keikhlasan dari pengarangnya, sampai-sampai identitas atau biografinya sangatlah sedikit ditemukan oleh ulama. Nah, kita juga berharap bahwa ketika kita berkarya, karya kita itu bisa diterima oleh masyarakat luas, bermanfaat bagi mereka, dan meskipun kita tidak terlalu kenal, tapi karya kita bisa dikenal, dan barangkali itu menunjukkan keikhlasan kita di dalam beramal. Ya, apapun itu, kita mengarang kitab kah, dan seterusnya, membangun masjid kah, dan seterusnya. Ya, paham ya? Jadi nanti ada soal siapa pengarang kitabnya, apa nama kitabnya, terus pembagian ilmu hadis di riwayah tadi. Nanti akan kita buat soalnya. Jadi harus diperhatikan dari awal. Kita masuk ke bait syairnya, Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Pengarang kitab Manzumah Al-Baiquniyah ini memulai tulisannya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, dan menulis di awal-awal kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah tradisi para ulama dalam menulis kitab. Alasannya adalah yang pertama, iqtidaan bi kitabillahi ta'ala, karena meneladani atau menuruti apa yang ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Karena setiap surah di dalam Al-Quranul Karim pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Al-Bara'ah. Jadi sebagaimana Al-Quranul Karim memulai surah-surahnya dengan Bismillah, maka ulama pun juga memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus adalah tabarukan fi, mengambil keberkahan apa yang telah dimulai oleh Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena meneladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Di riwayat lain fahuwa ajzam. Di riwayat lain adalah fahuwa aqta' fahuwa ajzam. Fahuwa aqta' fahuwa ajzam. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'.
setiap perkara yang terdapat kepentingan atau sesuatu yang dianggap penting di dalam agama yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hal itu terputus. Apa makna terputus? Qalilun naqisun wa qalilul barakah. Berkurang atau sedikit keberkahannya. Artinya, kalau kita mengarang kitab atau aktivitas yang dianggap penting dalam agama kita, kita tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka berkurang keberkahannya. Kalau kitab tidak ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim, berkurang keberkahannya. Di antaranya adalah barangkali tidak tersebar ke seluruh penjuru dunia, atau barangkali meninggal orangnya, maka terhenti juga penyebaran kitabnya. Maka kita tidak hendak yang demikian. Apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita amalkan, maka bisa menyebarkan manfaatnya kepada orang banyak. Nah, jadi itu menjadi pelajaran bagi kita juga untuk memulai segala aktivitas kita yang penting dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam surat-surat Nabi Muhammad SAW ketika memberikan surat kepada raja-raja pada masa beliau, maka beliau memulai surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi pengarang kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bait yang pertama dan yang kedua. Jadi hari ini kita bait yang pertama dan kedua, pengantar saja. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Aku memulai bait syair ini, kitab Manzumah al-Baiquniyah ini, dengan memuji Allah Ta'ala. Dalam keadaan bersolawat kepada Nabi Muhammad khairi nabiyyin ursila, nabi yang terbaik yang telah diutus. Sudah menjadi kebiasaan dan menjadi tradisi bagi ulama adalah memulai penulisan kitab atau memulai berbicara dengan mendahulukan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Karena Allah Ta'ala itu innallaha yuhibbu an yuhmada. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka dipuji. Ketika Allah suka dipuji, maka perbanyaklah memuji Allah Ta'ala, baik dari lisan maupun tulisan. Demikian. Musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila, dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, nabi yang terbaik yang telah diutus. Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada baginda Nabi dan berkirimlah salam kepada baginda Nabi. Artinya kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika kita bersalawat baik lisan maupun tulisan, berarti kita telah menjunjung perintah Allah Ta'ala. Allah saja bersalawat, malaikat saja yang tak berdosa bersalawat, apalagi kita sebagai umatnya tentulah lebih harus digalakkan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan juga ada sebuah hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa saja yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut dengan 10 kali lipat. Artinya kalau Allah telah memberikan rahmat, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya kalau maka perbanyaklah bersolawat. Bahkan ada sebuah hadis, kalau ada orang yang menulis salawat di dalam kitab,
maka selama tulisan itu ada, maka malaikat akan terus-menerus memintakan ampun kepada Allah atas orang yang telah menulis salawat itu. Jadi setelah kita belajar, sangat bagus untuk menulis salawat di akhir kita belajar. Tapi ketika menulisnya, alangkah baiknya adalah sambil membaca. Misalnya, Sallallahu ala Muhammad. Nah, misalnya begitu. Wali min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Dan inilah pembagian hadis yang banyak, dan setiap bagian datang dengan ciri khasnya, dan setiap bagian datang dengan definisinya, ciri khasnya. Nanti kita akan pelajari pembagian hadis. Nanti ada pembagian hadis dari sisi diterima atau ditolaknya. Pembagian hadis dari sisi kualitasnya. Pembagian hadis dari sisi kesahihannya atau ketidaksahihannya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang itu. Kita ulang kembali, ini terakhir. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Aku memulai dengan memuji Allah Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik yang telah diutus. Dan inilah pembagian hadis yang banyak, dan setiap bagian datang dengan ciri khasnya atau definisinya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.